Kembali lagi sama kita di channel Dukun Digital. Hari ini hari Selasa ya. Kita di sini dengan Pak Ustadz kamu seperti biasa ada yang harus kita bahas. Ya, mungkin beberapa topik yang akan menjadi perbincangan sore hari ini. Salah satunya kita akan membahas apa kira-kira Pak? Aja boleh. Bebas ya kita. Bebas. Oke. Ini ada salah satu topik yang ingin kita bicarakan. Katanya ilmu pengasihan dan ilmu pelet itu ada perbedaan. Katanya kalau ilmu pengasihan itu sumbernya dari ilmu putih, dan ilmu pelet itu katanya sih ilmu hitam. Apakah benar atau bagaimana? Gitu, Pak Ustaz. Iya. Orang kata pengasihan itu katanya dari kata asih, maha pengasih, seolah-olah jadi bahasanya disandarkan seolah-olah bahwa jadi seolah-olah lebih luas dan seolah-olah lebih terlihat benar. Asihan dari kata pengasih. Kalau pelet kesannya dari orang-orang yang punya ilmu hitam. Padahal enggak. Dalam video berapa lalu saya pernah bahas bahwa ilmu itu sifatnya adalah statis, dan pengertian pelet dan asihan sebenarnya dari satu hal yang sama, cuman beda bahasa aja. Itu beda bahasa. Cuma kesannya kalau pelet itu digunakan untuk seolah-olah memikat lawan jenis. Kalau asihan itu bisa dikatakan buat panglaris, perdagangan, ya bisa dikatakan seperti itu. Padahal intinya sama. Cuman bahasanya aja terkesan lebih luas atau lebih luas. Padahal intinya sama. Itu. Tapi yang saya dengar sih katanya kalau misalnya pelet itu biasanya digunakan untuk mengikat Lawan jenis. Iya, lawan jenis. Itu bisa dengan pakai kalau bahasa ini apa, jam-jawakan atau apa? Jam-jawakan, mantra. Betul, mantra. Nah, itu mantra-mantra yang disebutkan itu emang benar itu ada efeknya terhadap wanita yang kita tuju misalnya, begitu? Iya, bisa aja ada. Karena mantra-mantra adalah alat pemanggil. Mantra-mantra itu bacaan itu alat pemanggil. Bisa jadi memanggil bangsa-bangsa, ya artinya bangsa-bangsa jin. Ada juga karena sebuah keyakinan dia, artinya keyakinan seseorang itu kuat, artinya sugestinya kuat dalam dirinya, itu bisa sampai kepada apa yang dia maksud, apa yang dia mau bisa jadi dengan mantra-mantra melalui bantuan daripada bangsa jin. Ya, pelet itu memikat lawan jenis, yang perempuan bisa pakai, yang laki-laki juga begitu bisa pakai, memikat lawan jenisnya. Cuma kalau asihan itu kesannya lebih luas. Kalau kita dagang pakai asihan, ya, gitu kan? Ya kalau ini bapak pakai panglaris ya asihan. Padahal intinya sama aja memikat. Cuman dengan bahasa yang berbeda aja. Pelet atau asihan, intinya sama, nuansanya atau mediasinya sama saja, ya kan? Pakai mantra-mantra atau memang menggunakan daripada bangsa-bangsa jin, ya kan? Tapi ada juga yang memang memakai doa-doa. Misalkan si fulan sedang senang dengan si fulan. Seorang laki-laki senang pada seorang wanita, atau seorang wanita senang kepada seorang laki. Dengan memakai doa-doa, bermunajat kepada Allah agar si fulan dapat disukai oleh si fulan, atau dia dapat suka kepada kita, atau kita suka kepada dia, agar dipertemukan hatinya. Tetap apapun doanya, kita tetap hanya menjalankan atau menghampiri sebuah takdir. Tapi kalau itu tidak pernah sampai kepada kita,
udah kita usahakan sekalipun dan tidak pernah akan terjadi kepada kita, nggak akan pernah terjadi sedikit pun, gitu kan? Dan nggak akan pernah terjadi. Meskipun kita memaksakan mengatur bahasanya, kita mengatur Tuhan kita dengan apa ya? Dengan doa-doa kita supaya dipaksakan, supaya si fulan tunduk dan takut kepada kita dan mau kepada kita. Ya. Karena memang satu takdirnya kita harus sampai kepada dia. Dengan cara hal seperti itu maka sampai. Pakai cara itu sekalipun kalau memang tidak sampai, nggak akan sampai. Gitu. Yang benar kita berdoa adalah kita tunaikan hajat kita kepada Tuhan kita, kepada Allah dengan baik, dengan santun, ya kan? Memohon kalau memang kita suka kepada seseorang, ya kita berdoa dengan santun kepada Allah, ya kan? Berdoa gimana, ya Allah, kalau memang dia sebagai jodohku ya Allah, dengan sebuah kebaikan maka dekatkan, gitu kan? Semakin dekatkan dengan kebaikan. Tapi kalau bukan jodoh dan dibawa ke banyak mudarat, banyak hal yang tidak baik, ya lebih baik ya jangan dekat lah, gitu kan? Kita munajat dengan baik kepada Allah ketimbang kita pakai mantra-mantra yang gak jelas, gitu kan? Apalagi pakai syarat-syaratnya harus bakar ini, bakar itu, ya bakar rumah gitu nanti. Akhirnya bakar rumah nanti. Ya, akhirnya kita stres, nggak kesampean bakar rumah lagi. Ya nggak gitulah. Ya kita harus menjalankan sesuai segala sesuatu itu dengan aturan yang baik, dengan aturan agama yang baik. Ya kalau memang dia bukan milik kita, nggak usah terpaksa atau dipaksakan. Masih banyak, dunia ini masih luas, ya kan ya? Masih banyak, masih luas, rezeki kita masih luas. Ya istri itu juga adalah bagian rezeki kita. Anak juga bagian rezeki kita yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Dihadirkan dalam kehidupan kita adalah rezeki kita yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati, yang harus kita pelihara dengan baik. Jangan sampai mereka kecewa dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita. Karena mereka semua adalah juga titipan, mereka adalah sebuah anugerah, mereka juga adalah sebuah fasilitas dalam kehidupan kita. Udah, tapi tetap kita jangan pernah memikirkan fasilitas, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan kita yang baik. Udah itu aja. Kalau kita udah ngabdi, fasilitas itu akan datang sendiri kok. Pasti itu pasti. Kalau orang punya kantor misalnya, kerja di kantor, udah pasti fasilitas OB dengan fasilitas kepala cabang itu nggak akan pernah sama kan? Betul ya? Iya. Kalau fasilitas manajer dikasih mobil, gitu kan ya? Mungkin kalau fasilitas OB ya cukuplah sepeda atau motor lah, gitu ya. Berbeda karena tingkat pangkat dan tingkat pengabdian. Jadi kalau kita ingin memiliki fasilitas yang banyak di dunia ini, maka banyak mengabdi kepada Tuhan. Bukan memikirkan fasilitas. Kita dikasih mobil, dikasih rumah mewah, ya kan? Dikasih istri yang cantik, dikasih anak yang baik, yang salah. Semua itu fasilitas dalam kehidupan kita. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan kita yang baik dan benar. Ya, nggak usah memaksakan diri. Kalau kita mau dengan seorang wanita atau agar kita disukai oleh orang banyak pakai seperti itu, nggak penting. Berperilaku baik dengan jalan yang baik udah cukup. Selamat kita kemana aja. Mulut kita dijaga, sikap kita dijaga cukup. Ya kan? Meredam rasa, itu aja. Itu ya, ya. Ada lagi. Wah, tadi kan apa pengasihan ya? Pengasihan tadi kan itu katanya sih ilmu putih, ya, pelet ilmu hitam. Nah itu sebetulnya gimana tuh? Kalau ilmu itu sifatnya statis, tergantung ilmu itu sifatnya diam, tergantung bagaimana yang membawanya. Kalau yang membawanya memiliki karakter buruk, maka si ilmu itu akan terbawa menjadi buruk. Makanya disebut ilmu hitam, karena karakter yang membawanya. Kalau orang itu memiliki karakter baik, maka si ilmu itu akan menjadi baik, maka disebut ilmu putih. Gitu kan? Tuh. Banyak orang yang memakai mantra jangan jauhkan, karena si orang perilakunya baik, banyak menolong, seolah-olah dia dianggap orang memiliki ilmu putih. Tapi banyak juga orang yang memakai amalan-amalan dari Al-Quran, menyelewengkan amalan-amalan dari Al-Quran, pemakainya memang bersifat buruk, jadi orang akan beranggapan wah dia pakai ilmu hitam, gitu kan? Jadi sebenarnya ilmu itu sifatnya adalah statis ya. Tergantung kita gimana ngebawanya ya.
tergantung si karakter yang membawanya. Al-Quran itu benar adanya, Al-Qurannya benar, tapi kalau yang bawanya salah, maka Al-Quran jadi terbawa salah. Al-Qurannya tetap benar, tapi yang membawanya yang salah. Itu kan? Jadi bagaimana yang membawanya? Sama mantra juga, karena mantranya kan diam, hanya sebuah tulisan, ya kan? Tapi kalau si perilakunya ini ingin membawa ke arah yang tidak baik, jadi tidak baik. Gitu kan? Banyak sekali. Bukan cuma di mantra, di Al-Quran juga sama seperti itu. Jadi hitam dan putih itu tergantung bagaimana yang membawa. Nah, terus katanya kalau ya kita berbicara pengasihan nih, misalnya itu si ilmu tersebut itu ditempelkan ke benda, misalnya cincin. Ya. Kalau kita ketemu orang itu, orang jadi segan sama kita, itu benar nggak tuh? Itu cincinnya ada itunya, ada tempelan gitu ya? Nggak ada, ini cuma ada ini doang. Oh, dikirain dapat dari Nggak ada. Ini dari kakek saya ini. dari kakeknya, Iya, warisan kakek gitu. warisan gitu. Kasihan yang warisin cuma batu. Nggak ada tanahnya. Nggak ada mobilnya, cuma batu doang. Iya. Nah, makanya katanya ilmu Kakeknya pengasihan kecil. bisa ditempelin ke benda lah ya, ke Ya. benda atau apalah gitu ya. Terus ketika ketemu dengan orang itu, si orang tersebut bisa jadi segan sama kita. Terus dia bisa Ya, soalnya karismatik lah ya. Betul. Karismatik. Ya, adapun satu seperti batu dimasukin satu benda. Itu namanya ada khodamnya, atau khodam itu bisa dari bangsa jin dimasukkan. Jadi kita memiliki seolah-olah memiliki aura yang penuh dengan karismatik. Orang memandang kita jadi segan, orang memandang kita jadi takut, gitu ya. Emang enak ditakutin orang? Kan nggak enak, gitu kan? Tapi kalau setiap orang melihat kita senang, melihat kita baik, itu lebih enak. Lihat wajah kita penuh dengan senyum, kita sama-sama siapapun ramah, sama orang baik ya. Tanpa harus kita pakai seperti itu, orang juga udah segan kok. Karena perilaku kita yang baik, gitu kan? Kitanya santun sama orang. Mereka segan kok sama kita. Nggak harus kita pakai amalan, nggak usah harus pakai jin, nggak harus memasukkan khodam ke dalam batu cincin, gitu enggak. Ya, nggak harus seperti itu. Tapi kembali kepada perilaku kita yang baik. Ya kan gitu. Kalau kitanya santun, sopan kepada orang lain, insya Allah orang juga akan segan kepada kita. Gitu. Nggak enak lah bahasanya gitu kan. Gitu. Nggak penting lah hal-hal kayak gitu. Kalau ada pun kita sedang wiridan, baca-baca doang nggak apa-apa. Tapi bacalah wiridan-wiridan yang memang tujuannya adalah ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita senang berselawat, ya benar-benar kita membaca selawat karena cinta kita kepada Rasulullah, gitu kan? Adapun embel-embel, ya mangga saja, sebuah fadilah, sebuah keutamaan yang dikejar ya nggak apa-apa, bagus. Daripada nggak baca sama sekali kan, nggak apa-apa. Memang setiap orang kan punya tahapan. Nggak setiap orang mampu mengikuti tahapan seseorang, karena seseorang itu punya tahapan tertentu. Ya nggak? Silakan disoki, nggak ada masalah selama dia masih baik dan benar. Ya nggak? Oke, sahabat jadi kita sore hari ini kita udah dapat undangan lagi dari Pak Ustadz nih. Ya tadi kita berbicara soal apa namanya ilmu pengasihan dan ilmu pelet. Ternyata semua ilmu itu emang dasarnya ada di dalam Al-Quran, tapi tergantung bagaimana kita membawanya. Tentunya di dalam Al-Quran itu kan suatu kebaikan semua. Tapi saat kita membawanya ke dalam keburukan, maka ilmu tersebut akan berubah menjadi keburukan atau bisa Al-Qurannya dibilang tetap baik, kita. Ya, tapi Al-Qurannya tetap baik, tidak berubah sedikit. yang tidak baik yang bawahnya. Yang tidak baik betul, jadi yang kita yang bawahnya ya yang tidak baik. Oleh karena itu, sahabat kita, jika apa namanya ada yang bilang, wah ini pengasihan, wah ini menggunakan ilmu pelet, stop lah. Kita berpikiran positif saja. Yang penting lakukan yang terbaik, ya, berperilaku baik, hingga orang-orang benar-benar menyukai kita apa adanya. Bukan karena ada sesuatu, Bukan karena ada apanya. betul, bukan karena ada apanya. Contoh
wah Pak Ustadz nih, saya nih jadi gimana gitu Iya. ya. Tapi nggak seperti itu. Jadi semua itu tergantung bagaimana kita bawanya ya Pak Iya. Ustadz ya. Jadi ilmu pelet dan ilmu pengasihan itu ya baik banget. Kalau mau pelet yang manjur zaman modern pakai pelet Jepang, Itu atau pelet Eropa. Eropa. Ya. Ada itu pelet Eropa BMW, BMW Mercy, versi Audi ya. Itu bisa lah. Gitu Pelet ya. Jepangnya pakai Honda itu ya. semurah-murahnya Avanza. Untuk mencapai itu kita harus apa? Bekerja keras ya, Bekerja betul ya. keras. Bekerja keras ya. Tidak menghalalkan segala cara. Kita pergi seperti yang kemarin kita sempat bahas ya. Ya, Pergi ke mana kemarin kita bahas tuh? ke gunung. Ke gunung, ke dukun, Pesugihan. apalah ya, pesugihan gitu ya. Gak usah lah. Kalaupun memang itu ada, itu hanya kenikmatan sesaat. Ya, kenikmatan sesaat. Gitu. Ya, intinya jangan pernah hidup di dunia ini mengharapkan sebuah fasilitas, tapi tetaplah menjadi seorang pengabdi dengan baik. Ya, sahabat dukun digital, mudah-mudahan semua ini bisa manfaat buat kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. Subscribe like, and share. lonceng, Klik. sahabat dukun digital. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.